Sudah rumah gue masih kecil. Pakai sebelum Iya, itu ya. nggak boleh di ini dulu. Iya. Karena ini ya aman namanya. Iya. Ya, oke deh. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Yakni di mana ada 2 orang anak disiram menggunakan air keras. Awalnya kasus ini sempat menjadi misteri, hingga akhirnya terungkaplah siapa pelaku penyiraman tersebut. Dan mirisnya, ibu kedua korban ini sempat melindungi dan menutupi identitas dari pelaku. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Peristiwa menyedihkan ini menimpa 2 orang anak tidak berdosa, merupakan kakak beradik berusia 9 tahun dan 6 tahun. Sebut saja kakaknya bernama Heru karena dia seorang anak laki-laki dan Mawar adiknya karena seorang anak perempuan. Kedua anak ini tinggal di Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Terungkapnya kasus ini bukan karena laporan dari pihak keluarga kepada pihak kepolisian, melainkan pihak rumah sakit yang merasa adanya kejanggalan dan merasa prihatin dengan kejadian yang menimpa kedua anak tidak berdosa itu. Pihak kepolisian baru mendapatkan laporan dari rumah sakit setelah 2 hari dari kejadian, yakni Rabu 17 Juni 2026. Polisi yang mengetahui jika penyiraman air keras merupakan tindak pidana, terlebih lagi seorang anak kecil yang tidak berdosa yang menjadi korbannya. Keberadaan korban diketahui sedang berada di RSUD Umar Wirahadi Kusuma dan sedang menjalani perawatan medis. Tanpa menunggu lama, polisi segera mendatangi rumah sakit tersebut. Saat berada di rumah sakit dan hendak dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut, ibu korban yang berinisial KY menangis histeris yang seolah-olah ibu korban ini tidak mengetahui siapakah pelaku penyiraman air keras kepada anaknya. Tangisan dari ibu korban berhenti setelah ditenangkan oleh penyidik Mapolres Sumedang. Setelah tenang, ibu korban pun menceritakan jika penyiraman air keras kepada anaknya terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, dan mirisnya korban Heru disiram air keras pada saat sedang bermain di depan rumahnya. Dampak dari penyiraman air keras itu, Heru menderita luka bakar pada bagian wajah, leher, dan punggungnya. Ternyata peristiwa menyedihkan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Terungkaplah faktanya jika sebelumnya Mawar juga telah menjadi korban penyiraman air keras yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2026 pada jam 19.00. Penyiraman air keras kepada Mawar tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, yang membuat polisi pun merasa ada yang janggal dan aneh pada ibu korban ataupun keluarganya. Dampak dari penyiraman air keras itu, Mawar menderita luka bakar pada bagian kepala belakang, dan dokter pun telah menyatakan mata kiri Mawar mengalami luka permanen hingga kehilangan fungsi penglihatannya. Dengan adanya peristiwa penyiraman air keras dalam waktu yang berdekatan, pihak kepolisian langsung mengambil langkah cepat, yakni melakukan pengamanan untuk mengantisipasi adanya serangan susulan. Bahkan, pemerintah daerah setempat turun tangan guna memberikan perlindungan psikologis dan fisik kepada kedua bocah tersebut. Karena untuk kasus ini ya sudah 2 kali kejadian. Yang pertama tanggal 12 Mei ya. Yang kedua tanggal 15 Juni. Pada awalnya dilakukan interogasi, ibu korban mengaku tidak mengetahui siapakah pelaku yang menyiramkan air keras kepada anaknya. Guna mengungkap kasus ini, pihak kepolisian pun mulai menggali keterangan dari saksi yang terkait dengan kedua korban. Dari keterangan saksi, polisi mengambil kesimpulan yang diduga keluarga korban ini memiliki masalah dengan pihak lain yang menaruh dendam. Setelah ditelusuri dari berbagai keterangan saksi, akhirnya polisi menemukan 1 orang yang diduga sebagai pelaku penyiraman air keras. Dugaan pelaku penyiraman air keras ini
merupakan seorang pria bernama Wendy berusia 32 tahun yang masih tetangga desa. Kecurigaan polisi bukan tanpa alasan. Polisi menemukan adanya permasalahan antara Wendy dan ibu korban terkait hutang piutang. Guna membuktikan kecurigaan itu, polisi memanggil Wendy untuk dilakukan pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan itu, Wendy tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatannya jika dirinya lah merupakan pelaku penyiraman air keras kepada kedua bocah tidak berdosa itu. Ternyata pelaku penyiraman itu pun sudah diketahui oleh ibu korban. Namun ibu korban ini berusaha menutupi identitas dari pelaku Wendy. Bermula dari pengakuan Wendy itulah, pihak kepolisian pun mulai mencari tahu lebih dalam lagi. Dan ternyata polisi menemukan fakta jika Wendy ini dan ibu korban merupakan pasangan selingkuh. Alasan ibu korban menutupi perbuatan dari pelaku dikarenakan ibu korban takut ketahuan perselingkuhannya. Terlebih lagi, Wendy pun telah memiliki istri. Perselingkuhan itu sudah berjalan selama 4 bulan. Diketahui jika ayah korban ini sedang bekerja di Bengkulu. Merasa jika suaminya sedang jauh, korban pun akhirnya berselingkuh dengan tetangga desa, yakni pelaku Wendy. Keduanya pun kerap jalan bersama tanpa membawa kedua anaknya. Saat peristiwa penyiraman itu terjadi, ibu korban ini pun merahasiakannya dari sang suami. Bahkan tetangga yang mengetahui luka pada kedua anaknya dan ibu korban pun mengaku atas perbuatan jin atau santet. Pengakuan palsu sengaja dibuat untuk melindungi pelaku Wendy tanpa memikirkan anaknya yang telah kehilangan penglihatan. Permasalahan dari keduanya ini bermula ketika ibu korban meminjam uang kepada pelaku sebesar Rp850.000. Namun ternyata ibu korban ini tidak kunjung membayar hutangnya tersebut. Kekesalan pelaku pun semakin memuncak setelah ibu korban meneruskan pesan WhatsApp dari sang suami yang membuat pelaku ini sangat cemburu. Serta ibu korban tidak kunjung menepati janjinya untuk bercerai dari sang suami. Sehingga pelaku Wendy melampiaskan amarahnya kepada kedua anak tidak berdosa itu. Awal penyiraman dilakukan pada tanggal 12 Mei 2026. Pelaku ini datang ke rumah korban untuk menjemput KY selingkuhannya. Dan saat itu, pelaku melihat anak perempuan dari selingkuhannya itu sedang berada di luar rumah yang baru saja pulang dari rumah kerabatnya. Pelaku yang sudah menyiapkan air keras lalu menyiramkan air keras ke wajah korban ketika mawar hendak buang air kecil. Setelahnya, pelaku melarikan diri yang membuat mata kiri dari korban mawar ini kehilangan penglihatan. Peristiwa kedua terjadi pada tanggal 15 Juni 2026, sekitar pada jam 15.00. Saat itu, pelaku Wendy hendak pergi ke warung dan melihat Hero sedang berjalan kaki seorang diri, hendak pulang ke rumahnya setelah bermain sepak bola. Di momen itulah, pelaku Wendy mendekati korban Hero yang sebelumnya pelaku mengaku telah menyiapkan air aki di dalam botol yang disimpan di dalam bagasi motornya. Sembari melintas, pelaku menyiramkan air aki ke wajah korban. Akibat kejadian itu, korban Hero pun mengalami luka bakar serius pada bagian wajah dan punggungnya. Penyelidikan ini pun sedang berjalan dan kemungkinan ibu korban akan turut menjadi tersangka. Sementara itu, atas perbuatannya, pelaku terancam pasal perlindungan anak dengan ancaman 7 tahun penjara. Hubungan yang terjadi antara pelaku dengan orang tua korban adalah hubungan spesial. Suaminya sedang bekerja di Bengkulu untuk bekerja dan jarang pulang ya, sehingga suaminya mungkin baru mengetahui kejadian tersebut setelah dilakukan pemeriksaan. Pelaku punya istri nggak? Pelaku punya istri. Tua ibu korban itu mengetahui penyiraman namun tidak melaporkan kasus ini. Nah mungkin ini ibu korban itu saking ingin menutupi perselingkuhannya apa gimana? Sementara untuk motif itu kita dalami supaya bisa jelas. Tapi pada intinya perbuatan pidananya sudah cukup disangkakan, unsur-unsurnya sudah memenuhi, apalagi korbannya ini adalah anak-anak di bawah umur dan tentunya selain mengalami luka fisik
juga mengalami luka psikis sehingga psikologinya perlu dilakukan treatment atau trauma healing. Ibu korban ada kemungkinan tersangka? Masih kita dalami apakah ibu korban Kejadiannya tanggal berapa? Tanggal 12. Loh, kejadiannya di mana? Jadi makanya mereka dihubungi apa kejadian pertama nggak lapor. Oh ini. Oh, Tete kenapa nggak lapor waktu awal? Loh, kok iya, dia aja. Jadi ya kurang kan. Siapa yang ngomongin dia? Aduh, jadi awal mulanya Tete udah kenal lama sama si pelaku. Iya. Awalnya sih itu nggak. Wangki utang sama dia. Terus Ini punya utang sama istrinya. jadi kan pelajaran ya Tete. Tete harus hati-hati mendidik anak di zaman sekarang. Hati juga kenal dengan orang-orang. Jadi kan jadi pengalaman. Jadi tidak boleh terulang lagi ini. Iya. Apapun yang terjadi, anak itu harus prioritas nomor 1. Ya, jika anak terjadi apa-apa, Tete lapor. Jangan nggak lapor, jangan pernah takut sama ancaman. Jangan jagain mamanya nanti kalau gede ya. Oke, semangat. Guys, secara pribadi, gua sangat mengapresiasi kinerja Mapolres Sumedang yang berhasil mengungkap kasus ini. Tetapi, gua ingin memberikan kritik dan saran. Pertama, kenapa pelaku dijerat dengan pasal yang hukumannya sangat ringan? Terlebih lagi, ada luka permanen yang diderita oleh korban. Dan ini pun sudah perencanaan sebelumnya, yang seharusnya pelaku bisa terjerat pasal 469 KUHP baru dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dan untuk ibu korban, sudah pasti harus menjadi tersangka karena melanggar pasal 282 KUHP baru mengenai melindungi pelaku kejahatan dan pasal 411 mengenai perzinahan. Dan secara pribadi, gue sangat memohon kepada pihak kepolisian, terutama Mapolres Sumedang, jangan terlalu ringan dalam memberikan jeratan pasal sebagai efek jera untuk pelaku Wendy dan ibu korban itu sendiri. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?